الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat, nikmatnya kepada kita semua, hingga di pagi hari ini dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita dibangunkan oleh Allah, dihidupkan dari kematian kita, dan mudah-mudahan kehidupan ini hari ini akan semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan pagi hari ini mudah-mudahan menjadi awal yang baik bagi kehidupan kita, khususnya hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian dan ayah-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali sebelum memasuki kajian tafsir pagi hari ini. Seperti biasa kita akan membaca surah secara lengkap, surah An-Nazi'at. Setelah itu baru kita akan memasuki kajian rinci dari ayat per ayat. Silakan dibuka. Kita akan membaca bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون
إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas pada dua pertemuan yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat dan di antara sifat-sifat yang melekat dalam diri malaikat adalah atau tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat-malaikat itu sesuai dengan tupoksinya. Nah, salah satu di antara malaikat yang dikenal adalah malaikatul maut yang mencabut nyawa. Dan ketika malaikat mencabut nyawa, itu kondisi manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang dicabut nyawanya dengan keras, warqa. Ada yang dicabut nyawanya dengan kelembutan. Dan semua itu
tergantung pada amal perbuatan masing-masing. Yang dicabut dengan keras berarti mereka minal mujrimin, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat dosa. Al-kafirun, orang-orang kafir. Al-musyrikun, orang-orang yang syirik. Termasuk di dalamnya adalah munafiqun, orang-orang yang munafik. Maka Allah mencabut nyawa itu dengan cabutan yang keras, yang kasar, dan tentu tidak ada rasa sakit yang melebihi rasa sakit itu. Nah, momen-momen itu terjadi saat ihtidhar. Kalau bahasa ulama adalah ihtidhar. Al-ihtidhar itu adalah proses seorang akan wafat, di mana ruhnya sedang dicabut oleh malaikatul maut. Adapun yang dicabut dengan kelembutan tentu kebalikan dari sifat manusia yang pertama. Mereka adalah ahlut ta'ah, orang-orang yang taat kepada Allah, yang tunduk dan patuh terhadap perintah-perintahnya, menjalankan segala titah-titah Allah, mengikuti dan meneladani Nabi SAW sebagai Nabi yang diutus untuknya. Maka mereka akan diperlakukan dengan cara yang baik. Namun ada hal yang penting untuk kami sampaikan sebelum masuk pada ayat berikutnya, bahwa ada ujian-ujian besar yang akan dihadapi oleh orang-orang yang akan mengalami kematian atau yang akan menghadapi kematian, yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Para ulama menyebutkan bahwa iblis, setan itu akan datang kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Tugasnya adalah untuk menggoda manusia dengan semaksimal mungkin, karena waktu itu adalah waktu terakhir yang akan menentukan seseorang apakah akan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wafat dalam keadaan baik atau wafat dalam keadaan tidak baik. Maka saat itu setan hadir dalam setiap kondisi manusia untuk mencelakakan kehidupannya, khususnya orang-orang mukmin tentunya. Ya, kalau orang-orang kafir nggak perlu digoda, Pak, sudah selesai. Khususnya orang-orang mukmin yang akan meninggal dunia. Apa iya orang mukmin akan digoda? Iya, itu detik-detik akhirnya itu. Bahkan kemudian Nabi SAW pernah menjelaskan dalam sebuah hadis. Rasul menyatakan, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai' min sya'nih. Sesungguhnya setan itu akan mendatangi salah satu dari kalian atau setiap orang dalam setiap kondisi hidupnya. Jangankan ketika lalai, Pak, ketika kita ingat saja, ketika kita ibadah, jangankan saat kita tidak beribadah, saat beribadah saja setan datang mengganggu. Pernah nggak, Pak, sholat lupa 3 apa 4 gitu, 2 apa 3, tadi udah tahiyat apa belum? Ada kan? Ada. Ada nggak niat ikhlas dari rumah berangkat ke masjid pengen ngaji?
Sampai di masjid baru assalamualaikum, udah ngantuk, udah tidur gitu. Ada nggak orang yang berangkat kemudian niatnya ikhlas tapi ternyata dalam perjalanan berubah menjadi riya? Itu setan yang punya tempat. Jadi semua kondisi setan akan datang. Ini perlu kami sampaikan, Pak. Jadi bukan hanya kita bagaimana kemudian kita memahami tentang sakaratul maut, tapi ada fase-fase yang juga harus kita pahami agar kita selalu waspada dalam menghadapinya. Sampai kata Nabi SAW, hatta yahduruh inda ta'ami. Bukan hanya ia datang dalam urusan yang besar saja, sampai urusan yang sepele juga setan akan datang. Sampai kata Nabi SAW, bahkan saat dia sedang makan. فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِتْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذَى. Apabila ada makanan yang jatuh dari kalian, maka hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotorannya. Summa liya'kulaha, maka hendaklah dia kemudian memakannya. Wala yada'aha lisyaitan, jangan ia biarkan itu untuk syaitan. Nah, ini bagian dari dalil, Pak, mubadir. Kalau ngambil makanan ya secukupnya lah, jangan disisain. Kecuali memang disisain buat binatang, lalu dikasih binatang ada yang makan. Tapi kalau buang dengan mubazir itu problem. Dan ini cara setan mengganggu manusia. Oh iya, hal sepele begitu, iya. Kadang setan datang dalam hal-hal yang sepele dulu. Kalau urusan berat nggak bisa, ya datang dengan urusan yang sepele. Wah, ini nggak bisa nih, zina nggak bisa nih, bunuh nggak bisa nih, cari jalan yang kecil aja lah. Setan begitu, Pak, lihainya. Ya. Nah, apabila sudah selesai hendaklah dia, ini cara Nabi mengajar, fa idza faragha falyal'ika asabi'ahu fa innahu la yadri fa ayyu ta'ami takunul barakah. Maka kalau seandainya sudah selesai, ya, mungkin bagi sebagian wah jorok ya, jadi hendaknya dia menjilat tangannya sendiri. Yul'aikuha au yul'aikuha au yul'aikuha. Apa yang ada di tangan? Ini kalau sunnah Nabi begitu, Pak. Ya, jadi apa yang di tangan kita bukan ya kita habiskan semuanya. Karena kata Nabi SAW, ia tidak tahu dari mana keberkahan itu yang akan dapatkan. Maka luqmah al-akhirah, suapan terakhir bisa jadi, atau kemudian nasi yang terakhir yang tersisa di dalam piring, ternyata disitulah keberkahannya. Kita nggak tahu. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyempurnakan makan itu, untuk tidak menyisakan sedikit pun dari makanan itu. Nah, hadis ini mungkin terlalu luas maknanya, tapi hadis ini merupakan dalil bahwa setan itu akan datang di setiap kondisi manusia, terutama ketika menjelang kematiannya. Maka Ibnu Taimiyah pernah berkata, walakin waqtul mauti ahrasu ma yakunu syaitan wa la ighwa'i bani adam. Akan tetapi ketika akan datang kematian itulah setan paling semangat, ahras, untuk menyesatkan manusia. Karena menurut dia ini momen terakhir nih. Kapan lagi? Ya kalau masih hidup masih ada waktu kita evaluasi diri, Pak. Kalau ketika hidup kita berbuat maksiat masih ada waktu kita memperbaiki diri. Tapi kalau sudah detik-detik akhir dari sebuah kehidupan itu, maka sudah tidak lagi kesempatan. Maka kata Nabi kan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan dinilai oleh Allah adalah akhirnya, bukan awalnya. Awal bisa jadi beriman, awal bisa jadi muslim, tapi akhir hidupnya ada nggak jaminan keislamannya akan tetap? Enggak. Maka modal masuk surga itu pernah kita sampaikan, nggak cukup dengan iman saja.
tapi harus ada istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu baru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Biasanya imam sering membaca ini ayatnya. Innal ladzina qalu, sesungguhnya yang berkata qalu, kami beriman kepada Tuhan kami, summas taqamu, lalu kemudian istiqamah, maka merekalah orang-orang yang wa abshiru bil jannati allati kuntum, mendapatkan kabar gembira tentang surga itu. Maka hati-hati Bapak sekalian, apalagi kaitan dengan hadisnya, hampir sehasta saja dia akan masuk surga, tapi ternyata kemudian dia berubah menjadi orang-orang yang mengamalkan amalan ahli neraka. Sebentar lagi orang itu akan masuk neraka, sehasta lagi, tapi ternyata dengan takdirnya Allah dia berubah menjadi ahli surga. Dan ini yang mesti kita wanti-wanti di dalam kehidupan kita. Nah, maka itu kemudian li'annahu waqtul hajah, dan itulah waktu yang paling dibutuhkan oleh setan itu, waktu yang sangat penting. Maka sementara Nabi kita sampaikan al-a'malu bi khawatimiha. Maka Bapak sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini pesan dari Nabi SAW, maka perbanyak untuk berdoa, untuk meminta agar kita terhindar dari segala macam azab kubur, azab akhirat. Juga meminta kepada Allah agar kita terhindar dari fitnah-fitnah dunia dan juga fitnah dan dajjal. Sebagaimana doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Upayakan doa ini tidak pernah terlepas setelah kita membaca at-tahiyat di akhir pelaksanaan ibadah salat kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita akan sambung di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh malaikat yang Allah cantumkan di dalam ayat yang ketiga dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabihati sabha, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Malaikat yang turun dari langit dengan cepat, mereka adalah malaikat-malaikat yang beredar dengan perintah Allah. Ya. Wal malaikatu hafin. Ya. Kemudian terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti makna beredar itu dengan cepat ya, disebutkan seperti gambarannya orang-orang yang berenang dalam air dengan begitu cepatnya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tentang matahari, bulan, malam dan siang, disebutkan kullun fi falaki yasbahu. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Jadi malaikat itu turun dengan begitu cepat dan beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau gambarannya seperti apa peredaran mereka, ya bergerak dengan cepat. Itu disebut dengan as-sabihat. Maka sifat yang melekat dalam diri para malaikat itulah bergerak dengan cepat. Apalagi perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat itu kan la ya'suna ma amarallahu bihi.
tidak pernah bermaksiat sedikit pun, dan sifat yang melekat dalam dirinya itu adalah menyegerakan untuk melaksanakan perintah Allah. Itu kalau kita masuk dalam kehidupan kita ya meneladani sifat-sifat malaikat ya begitu. Meskipun kemudian penciptaan kita itu berbeda dari malaikat, tapi beberapa sifat-sifat yang dimiliki malaikat layak untuk kita jadikan sebagai teladan. Semua sifat-sifat yang baik, yang tentunya yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia. Maka para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat dahsyat, yang bergerak dengan begitu cepatnya. Ada malaikat langit, ada juga malaikat bumi. Jadi malaikat yang kita hafalkan selama ini kan hanya 10 malaikat. Tapi sesungguhnya dalam penjelasan hadis-hadis Nabi SAW, malaikat itu macam-macam. Ada malaikat menunggu gunung, malaikat macam-macam, dan itu dari sejarah-sejarahnya kita bisa temukan. Artinya bahwa semua malaikat itu, baik malaikat bumi, malaikat langit, malaikat dimanapun kemudian yang Allah tugaskan baginya, amanahkan tugas untuk mereka, maka mereka bergerak begitu cepat. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa kecepatan malaikat melebihi kecepatan jin. Kalau bahasanya jin itu cepat, maka malaikat melebihi kecepatan jin. Ini kita belajar, ini kita membahas tentang dunia gaib, bukan dunia nyata, karena urusan malaikat dan jin itu adalah urusan kehidupan gaib. Kita ketahui Bapak sekalian, jin juga bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga dalam sebuah hadis kemudian disebutkan tentang bagaimana jin mencuri berita dari langit dan dari para malaikat. Coba pembahasan yang ada di langit, penduduk langit, para malaikat sedang berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan ketetapan-ketetapan dunia. Itu kemudian para malaikat itu bersusun, terbang, bergerak, bahkan bertumpuk-tumpuk seperti orang kalau lagi lomba panjat pinang. Jadi nempel Pak, geserannya nempel sampai kemudian ke langit, dan mereka itu mencuri berita-berita dari langit. Ya, kalau dalam hadis yang panjangnya, informasi langit itu, lalu kemudian setelah itu mereka dihujani dengan panah bintang, sehingga kemudian bertebaran mereka jatuh. Nah dari atas kemudian informasi ini kemudian turun ke bawah, itu sudah banyak terjadi manipulasi informasi, sehingga informasi-informasi itulah yang dikabarkan kepada para dukun. Yang kita anggap, kadang manusia menganggap dukun itu adalah pintar. Sebenarnya itu adalah perpanjangan dari informasi dari jin, informasi dari setan. Dan itu hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Maka disampaikan sedikit bahwa mereka mencuri berita dari langit. Adapun ketika bergerak tidaklah secepat malaikat. Itulah sebabnya para jin yang mencuri berita bisa terkena lemparan api sebelum menyampaikan semua kabar hasil mencuri dari malaikat kepada manusia. Karena pada malaikat ketika bergerak melebihi kecepatan jin. Ini diantara beberapa informasi-informasi yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan seberapa cepatnya malaikat itu dalam bergerak. Bahkan sampai kemudian suatu hari pada masa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang tatkala Nabi Sulaiman meminta anak buahnya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Mungkin ingat kisahnya. Jadi saat Nabi Sulaiman berkuasa, dan kekuasaan itu adalah warisan dari ayahnya, Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Warisan kekayaan, warisan jabatan, kekuasaan itu diturunkan Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Sulaiman luar biasa, bukan hanya kaya, bukan hanya terhormat, tapi dia juga diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memimpin. Jadi pasukannya bukan hanya binatang, burung, tapi juga jin, tunduk menjadi bala tentara
Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Di samping keistimewaan-keistimewaan yang lain yang Allah berikan, dia mampu berbicara dengan hewan. Jadi ketika dia berjalan, ada semut yang keluar di luar lubang, lalu kemudian semut itu berbicara, masuklah, karena pasukan kuda Sulaiman sedang berjalan. Maka Sulaiman pun tersenyum mendengarkan kalimat itu, karena dia paham bahasa semut. Nah, singkat cerita, ada penguasa perempuan, ratu, yang saat itu juga penguasa yang bersamaan kehidupannya dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang dikenal dengan nama Ratu Balqis. Dia memiliki istana yang luar biasa. Namun Allah ingin membuktikan kekuasaan Allah melalui Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, bahwa ini penguasa yang melampaui kekuasaan. Kalau Allah sudah memberikan kekuasaan, maka kekuasaan itu akan melampaui kekuasaan apapun di atas muka bumi ini. Maka bagaimana cara membuktikan itu? Nabi Sulaiman meminta anak buahnya untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis. Maka kemudian di antara anak-anak buahnya Nabi Sulaiman ada jin yang cerdas, yang cerdik. Maka jin cerdik itu namanya Ifrit. Nah, kalau orang Mesir kalau manggil teman ya Ifrit gitu. Kalau orang pintar itu ya Ifrit. Bahasa gaulnya ya Ifrit gitu. Ya walaupun kalau kita paham kita marah, oh memang gua jin gitu. Tapi bahasa Ifrit itu memang orang cerdik gitu. Bahasanya kalau orang bahasa ammiah ya. Nah, apa yang kemudian disebutkan? Bahkan sampai disebutkan di dalam surah An-Naml ayat 39. Allah mengatakan qala ifritun minal jinni ana atika min bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Sampai kemudian jin ifrit itu berkata, aku akan mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu wahai Sulaiman. Bukan cepat Pak ya. Orang jaraknya juga bukan di depan. Siapa yang bisa untuk memindahkan singgasana yang begitu berat dalam waktu yang sangat singkat? Ini kita duduk, kita bangun Pak, itu kan cepat kan? Tapi kata jin, aku bisa lebih cepat lagi datang. Itu menunjukkan kecepatan jin. Tiba-tiba ada lain yang kemudian berkata, surah An-Naml ayat 40. Mungkin jarang kemudian kita dibahas. Apa yang dikatakan? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan mendatangkannya wahai Sulaiman sebelum engkau mengedipkan mata. Cepatan mana Pak? Bangun dari duduk atau mengedipkan mata? Ya mengedipkan mata. Oh, cepat banget Pak. Maka sebagian ulama kemudian menyatakan tafsir dari surah An-Naml ayat 40 ini, siapa sih yang ngomong itu? Kalau yang tadi kan jin Ifrit tuh, siapa sih yang ngomong yang kedua ini? Maka para ulama kemudian menyatakan bahwa ya, yang menantangnya itu adalah orang saleh yang kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam waktu yang sangat cepat. Maka Allah pun memerintahkan malaikat untuk membawa singgasana tersebut dengan sangat cepat. Jadi menurut para ulama ada orang soleh yang kemudian berdoa, ya Allah gitu, berikan kekuatan dan kecepatan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk membawa. Ini kan mungkin jarang diungkap ya. Yang kita tahu mah Ifrit itu yang bawa. Padahal surah An-Naml itu tidak hanya ayat yang ke-39, tapi ada lanjutannya pada ayat yang ke-40. Adapun jin Ifrit membutuhkan waktu untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis menuju Sulaiman. Jadi meskipun jin sangat cepat pergerakannya, akan tetapi kata para ulama, malaikat jauh lebih cepat daripada jin. Dan ini semua menunjukkan hebatnya penciptaan malaikat. Lah kalau ciptaannya saja udah hebat, apalagi penciptaannya. Ini sengaja nanti kita sampaikan di akhir, kenapa sih Allah bersumpah dengan makhluknya? Ada jin, ada matahari, ada bulan, yang pernah kita sampaikan, nanti ada manfaatnya. Salah satu untuk menunjukkan kekuasaan Allah untuk kita semua, sehingga kita nggak gagal fokus. Hadirkan iman, hadirkan hati dalam melihat segala sesuatu.
sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa, maka jangan hanya kemudian kita datangkan detak kagum kita hanya dengan ucapan, tapi katakanlah Masya Allah. Ini sunnah Nabi ini, Pak. Karena kita kan, mohon maaf, kadang sering gagal fokus melihat sesuatu yang indah, kita hanya bangga terhadap apa yang kita lihat. Iya Pak, iya. Anak cantik, anak lucu, oh lucu banget ya, lupa Masya Allah. Bahkan yang ciptain anak yang cantik, anak yang lucu, ya Allah. Ada orang yang baca Quran suaranya enak banget. Kadang mohon maaf, dalam hal itu saja pun kadang-kadang kita lalai terhadap penciptanya. Kadang kita bangga dengan suara indah merdu yang keluar dari manusia. Suaranya luar biasa, tapi nggak ada Masya Allahnya. Sepele Pak, cuman kadang-kadang kita gagal fokus jadinya. Alam semesta yang begitu indah yang Allah ciptakan, matahari yang tenggelam dan terbit, itu sunrise, sunset, itu kan dikejar-kejar Pak, sampai orang berani ngeluarin goceknya banyak untuk ngejar sunset dan sampai pergi ke daerah Amerika mana gitu, hanya untuk melihat ya, sunset, sunrise, datang ke Bali hanya untuk melihat. Lalu ternyata sampai di situ apa yang dilakukan? Hanya foto. Indahnya kota Bali dengan sunset dan sunrise-nya. Lupa kalau yang menciptakan matahari, yang menenggelamkan matahari, yang menerbitkan matahari itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ini yang ingin sebenarnya menjadi titik poin dari apa yang dibahas. Dan ketika Allah bersumpah dengan seluruh makhluknya, termasuk malaikat ini, maka kalau kita sudah mengenal makhluknya yang begitu indah, yang begitu istimewa, yang begitu menakjubkan, maka harapannya adalah fokus kembali hati kita untuk memahami kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat tercipta dari cahaya. Mereka adalah makhluk yang tidak makan dan tidak minum, akan tetapi energi mereka luar biasa dengan kecepatan gerak yang luar biasa, serta kekuatan mereka yang sangat juga luar biasa. Maka kemudian berikutnya, ini sumpah yang ketiga yang Allah gunakan, was-sabihati sabha. Intinya hikmahnya adalah malaikat itu bergerak dengan begitu cepat. Maka paling tidak meneladani sifat malaikat-malaikat itu adalah ketika Allah memerintahkan segala sesuatu untuk kita taati, maka jangan pernah berpikir panjang untuk dapat melaksanakannya. Panggilan-panggilan Allah berupa azan yang menjadi informasi masuknya waktu sholat, maka tunda seluruh kegiatan-kegiatan yang kita miliki, kecuali kegiatan itu darurat sifatnya. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah. Segerakan. Jika ada perintah-perintah yang terkait dengan kebaikan, maka ada mulkhirah. Kita nggak perlu ragu. Kita yakin bahwa itu adalah bagian dari perintah Allah. Innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yakuna lahumul khiyarah. Atau di dalam ayat yang lain, yakuna sami'na wa ata'na. Tidak ada kalimat dari seorang mukmin yang betul-betul beriman ketika Allah memerintahkan kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengarkan lalu kami taati. Dan ini membuktikan sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang muslim itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Maka tingkatan yang paling tinggi adalah as-sabiqunas sabiqun, atau as-sabiquna fil khairat, orang-orang yang senantiasa menyegerakan diri dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka orang yang bergegas memenuhi panggilan Allah, maka saya yakin bahwa Allah juga akan memberikan privilege untuk kehidupannya. Orang yang bermuamalah dengan Allah dengan muamalah yang baik, maka Allah yu'amiluhu, Allah akan mempergaulinya
Allah akan berinteraksi dengannya dengan pergaulan yang baik. Kebutuhan setiap orang itu akan dipenuhi, dan yang pertama kali akan dipenuhi oleh Allah adalah orang-orang yang senantiasa melakukan atau membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk hubungan baik itu adalah dengan menyegerakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada sumpah yang keempat. Fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Ayat ini memperkuat ayat sebelumnya tentang bagaimana malaikat bergerak dengan begitu cepatnya, begitu kencangnya. Ini adalah salah satu bukti bahwa para malaikat-malaikat adalah makhluk yang sangat dahsyat. Bahkan sampai kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, lihat surah Fatir ayat yang pertama, bagaimana kemudian ciri dari setan ciri dari malaikat yang Allah ciptakan itu, sehingga nanti dari ciri yang begitu indah, begitu besar, begitu dahsyat, maka pantas kalau seandainya sifat-sifat yang melekat, bergerak dengan begitu cepat, dengan kencang itu ada dalam diri mereka. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan Allah. Uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Dan para malaikat tersebut ada yang memiliki sayap, masing-masing ada yang 2, 3, 4. Ini gambaran tentang malaikat. Perlu nggak kita tahu? Ya penting, Pak. Apa yang kemudian disambungkan? Yazidu fil khalqi ma yasha. Lalu Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Melalui ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua kedahsyatan salah satu makhluk yang Allah ciptakan, yaitu malaikat. Oleh karena itu salah satu malaikat yang pernah dinampakkan wujudnya dalam bentuk aslinya kepada Nabi SAW, yaitu malaikat Jibril. Dalam keterangan hadisnya yang digambarkan dengan begitu luar biasanya, yaitu memiliki 600 sitbi'ah, 600 sayap, di mana Nabi pernah melihatnya sebanyak 2 kali dalam bentuk aslinya. Bisa bayangkan 600 sayap seperti apa bentuknya. Dan kebanyakan malaikat apabila turun, dia menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril sering datang menemui Nabi dalam bentuk manusia. Terkadang jadi 2 kemungkinan, dalam bentuk aslinya, kemudian yang kedua dalam bentuk seperti manusia. Dan itu khusus diturunkan kepada orang-orang yang khusus juga. Dan kalau malaikat itu sudah turun, ada 2 kemungkinannya. 1 mengabarkan azab, 2 membawa wahyu. Maka dulu orang-orang kafir Quraisy meminta malaikat itu ditampakkan untuknya. Apa segampang itu malaikat ditampakkan untuknya? Kalau Allah menampakkan malaikat itu, ada 2 kemungkinan: Allah turunkan wahyu, atau kemudian mengabarkan kabar tentang azab. Sebagaimana kabar pernah ketika 2 malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kemudian Nabi Ibrahim kebingungan menyiapkan daging untuk mereka makan. Tapi ternyata tangannya tidak sampai. Mulai curiga nih Ibrahim, yang datang siapa ini? Maka malaikat itu berkata, jangan engkau takut, jangan takut. Aku adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat bahasanya gitu. Maka setelah itu mau kemana engkau pergi? Aku akan datang membawakan kabar gembira untukmu. Siapa itu? Bahwa engkau akan memiliki anak dari Sarah. Sarah bingung. Nabi Ibrahim bingung, bagaimana kemudian kita memiliki anak sedangkan kami sudah tua, menopause Sarah. Lalu kemudian didatangkan anak yang langsung Allah berikan nama dengan nama Ishak.
Lalu kemana engkau akan pergi? Aku sesaat mampir di sini untuk melanjutkan perjalananku. Mau kemana? Mau kaum Sodom. Kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Yang memang Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu masih saudara. Nabi Lut itu adalah keponakan dari Nabi Ibrahim semasa. Jadi kenabian itu ada yang sendiri, ada yang kemudian bersamaan hidupnya. Nah, Nabi Lut termasuk orang yang bersamaan hidupnya dengan Nabi Ibrahim, tapi kemudian daerah yang berbeda. Untuk apa engkau datang ke sana? Singkat bahasanya adalah untuk mendatangkan azab. Jangan kau turunkan azab, kata bahasa Ibrahimnya. Ada Lut di situ. Nggak perlu diajarkan. Allah akan selamatkan Nabi Lut, tapi kaumnya Allah akan azab. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu turun ada dua kemungkinan, membawa bisyarah, kabar gembira berupa wahyu kepada para nabi-nabinya, dan yang kedua, malaikat itu akan turun dengan membawa kabar tidak baik. Apa kabar tidak baik? Azab Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata kemudian Allah mengabulkan permintaan para kaum Quraisy saat menentang Nabi, maka sudah dipastikan kedatangan malaikat yang diwujudkan oleh Allah itu akan mendatangkan azab. Maka syukur saja malaikat tidak turun membawa informasi azab saat itu, ya. Maka kembali, nah yang kedua, malaikat itu pernah berwujud seperti manusia. Sampai kemudian para sahabat-sahabat itu seringkali mengenal ada seseorang yang kemudian selalu mirip ketika Jibril itu datang dengan seseorang. Ini menurut kalangan para ulama. Siapa itu? Ada yang bernama Diyah Al-Kalbi. Sahabat yang bernama Diyah Al-Kalbi. Kalau kata orang, malaikat itu seperti itu bentuknya ketika berwujud seperti manusia. Nah, dan itu datang kepada Nabi membawa wahyu. Kemudian, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan Nabi sendiri tidak pernah melihat wujud Jibril itu dalam bentuk aslinya kecuali hanya 2 kali saja. Selain itu tidak pernah melihat itu. Beliau melihat bahwa Jibril memiliki 600 sayap dan sayapnya jika dibuka akan menutupi cakrawala. Ini menunjukkan betapa besarnya para malaikat tersebut. Dan malaikat merupakan makhluk yang benar-benar gaib, bahkan lebih gaib daripada jin bahasanya. Nah, ma'asyarul muslimin, malaikat benar-benar tidak pernah kita bisa lihat keberadaannya. Kita juga tidak pernah merasakan keberadaannya. Namun malaikat-malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada yang Allah ciptakan. Nah, karena itu ketika kita membahas dan bersumpah dengan ayat fas-sabiqati sabqa, itu artinya malaikat dengan keperkasaannya yang Allah lekatkan dalam dirinya, maka dia mendahului dengan kencang, dengan cepat, dan ini menguatkan ayat yang di atas. Kita tidak bahas banyak tentang ini. Kita akan sambung kemudian pada sumpah yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan fal mudabbirati amra. Ini terkait dengan tugas malaikat. Apa tugas malaikat? Malaikat mengatur urusan. Para ulama menjelaskan kepada kita semua bahwasanya malaikat itu sangatlah banyak jumlahnya. Tidak sebatas yang kita hafal. Kalau orang kan hafal 10 nama malaikat. Padahal banyak sekali malaikat. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tupoksi yang dibagikan kepada mereka. Mereka tidak pernah membangkang atas apa yang diperintahkan kepada mereka, menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka, ya, nggak pernah berselisih dalam tugas. Karena memang tugasnya sudah ditetapkan. Terlebih memang karena mereka tidak pernah bermaksiat. Nah, kalau kita kan tugasnya kadang-kadang ngambil tugas orang. Bukan tugasnya ngambil tupoksinya, padahal udah dibagi nih. Jobnya ini kadang-kadang macam-macam. Kalau malaikat enggak, karena memang Allah tidak tanamkan hawa nafsu di dalam diri para malaikat. Maka sifat yang malaikat la ya'sun, dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Nah, maksiat itu baik yang kecil maupun maksiat yang besar. Maka mereka tidak pernah membangkang terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kita tidak dapati ada malaikat gunung, ya. Sehingga kita dapati ada malaikat gunung, malaikat laut, malaikat awan, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Ada malaikat yang tugasnya hanya beribadah di langit, yusabbihun, hanya bertasbih saja, nggak punya tugas yang lain. Jadi kalau mau dipeta-petakan malaikat itu memiliki tugas macam-macam. Ada tugas emang di langit cuma bertasbih aja Pak, nggak punya tugas. Yusabbihun, ya. Maka dalam ayat surah Al-Baqarah itu kan, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya kan, wa idz qala al malaikatu, ya, ni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan melahirkan pertumpahan darah di bumi, sedangkan kami yang telah engkau ciptakan bertasbih setiap hari untukmu. Wa nuqaddisu lak, kami sucikan engkau ya Allah. Ini menunjukkan malaikat-malaikat itu bertasbih kepada Allah. Dan ada memang malaikat-malaikat yang tugasnya hanya bertasbih dan tidak dibebani tugas seperti tugas-tugas para malaikat-malaikat yang lain. Jadi kalau bahasanya kehidupan malaikat itu sama. Bahkan sampai ada satu riwayat tidak ada sejengkal saja di antara bumi ini yang kemudian tidak dipenuhi oleh malaikat itu. Saking banyaknya jumlahnya Pak. Sesak kata Nabi. Cuman kita tidak tahu. Maka dimanapun kita melakukan kebaikan, maka malaikat akan datang bersama kita. Ada orang yang kemudian datang kepada orang-orang sakit, menjenguk orang sakit, maka sesungguhnya bersamanya ada 7.000-an malaikat akan menemaninya. Maka setiap kata-kata doa yang baik saat kita menjenguk orang sakit itu, wal malaikatu yu'minu ala ma taqul, mereka mengamini apa yang kau katakan. Maka saat yang dikabulkan doanya adalah saat orang sakit mendoakan orang sehat. Loh kok begitu? Ya iya begitu dalilnya Pak. Kita mendoakan, doanya kita mendoakan orang sakit agar sehat. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Tapi di sisi lain, doa yang paling makbul adalah doa orang sakit untuk orang sehat. Maka minta orang sakit itu doa buat kita. Pernah nggak Pak? Nah iya. Loh kan belum. Jadi orang sakit itu makbul doanya. Iya. Kata orang sakit membebanin aja, udah dikunjungin suruh doa. Ya paling gak doa. Dan itu memang ada hadisnya Pak. Jadi orang sakit itu doanya makbul mendoakan orang sehat. Jadi beberapa kondisi-kondisi kadang terbalik kita. Ya. Jadi orang sakit itu adalah doa yang diijabah oleh Allah, dan ketika mereka berdoa juga dikabulkan oleh Allah karena para malaikat mengamini kebaikan apapun doanya. Ya, maka orang sakit jangan pelit mendoakan yang sehat. Ya. Baik, doain buat saya ya. Loh kok orang sakit disuruh doa gitu. Ya, karena belum belajar di masjid Bruri. Kalau udah belajar insya Allah sakit mau mendoakan yang sehat. Ini memang hadisnya Pak. Jadi Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Ada penjaga neraka, ada semua. Nah, menyebutkan bahwa langit penuh, nih lihat, penuh sesak karena tidak ada tempat sejengkal pun kecuali ada malaikat yang bersujud. Maka jangan heran ketika Allah menitipkan malaikat. Ada memang orang yang memiliki tupoksi, malaikat memiliki tupoksi untuk melihat dan mencatat segala kebaikan dan keburukan kita. Maka dimanapun kita berada, pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti pengetahuan Allah itu karena ada malaikat-malaikatnya, karena Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Tapi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal soleh dan amal buruk manusia. Raqib, atid, untuk mencatat itu. Maka dimanapun kita berada Pak, pada hakikatnya tidak ada sesuatu amalan yang tidak diketahui oleh Allah.
Mau dalam keadaan ramai, mau dalam keadaan sendiri, mau dalam keadaan sepi, mau dalam keadaan ramai, ya. Mau dalam keadaan bagaimana, malaikat tetap ada. Maka jangan sampai kemudian nanti ketika yaumatu belas sarair, ketika rahasia-rahasia itu dibuka, akan nanti kita salah. Rahasia-rahasia itu dibuka kan sesuai dengan apapun yang kita rahasiakan. Ada rahasia keburukan, ada rahasia kebaikan. Ada orang yang mungkin di depan orang lain ketika terlihat soleh, terlihat baik, tapi dalam keadaan sendiri mungkin nggak berbalik. Kalau di depan orang kayaknya situs-situs yang dibuka kayaknya luar biasa, situs bahasa Arab, Abdul Somad, Adi Hidayat, wow. Tapi giliran di sendiri aja nggak ada yang lihat. Situs yang dibuka bukan situs-situs begitu. Nah itu namanya soleh yang terlihat banyak orang tapi tidak soleh secara Mereka lupa kalau malaikat itu akan ada setiap waktu dan setiap kesempatan. Yang memang memiliki tugas. Sedikit lagi sudah. Kita terakhir kita sampaikan hadisnya. Nabi SAW pernah berkata, ya, dalam sebuah hadis, Inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un atatis sama'u wa haqqa laha an tabta ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa alaihi malakun sajidun. Perhatikan Pak, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, kata Nabi, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Langit terasa berat dan pantas bagi langit untuk terasa berat. Tidak ada satu tempat seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Ini menunjukkan malaikat itu sangat banyak. Nah, dari apa yang kemudian kita sampaikan itu, ma'asyiral muslimin, dari sumpah Allah yang pertama sampai dengan sumpah yang terakhir, ya, maka dapat kita ambil kesimpulan. Di antara hikmah-hikmah sumpah Allah kepada makhluknya, terlebih kepada malaikat itu, setidaknya Syekh Ibnu Utsaimin, bahkan kemudian dalam versi-versi yang lain para ulama pernah menetapkan di antara hikmah-hikmahnya 4. Satu, secara singkat, sumpah ada termasuk gaya bahasa Arab yang bertujuan memberikan takkid, penegasan, penekanan kepada para pendengar. Jadi ditegesin. Ya, kalau udah sumpah berarti ditegesin, nih lihat nih. Jadi selama ini mungkin percaya dengan malaikat, aku sekarang akan tegaskan bahwa malaikat itu begini loh. Dan biasanya kalau ada penegasan itu berarti menunjukkan keseriusan. Yang kedua, menambah keyakinan orang-orang beriman. Bisa jadi terkait dengan malaikat itu manusia nggak yakin, atau diciptakan matahari, bulan, manusia nggak yakin. Maka Allah kuatkan keyakinan itu dengan sumpahnya. Ini loh sumpah yang aku pakai, ya, menambahkan keyakinan. Lalu kemudian yang keempat, yang ketiga, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang hebat dan dahsyat. Itu menunjukkan sempurnaan kemuliaan dan kekuatan Allah. Dan yang terakhir, sumpah yang dilakukan oleh Allah menunjukkan kemuliaan makhluk yang dijadikan sumpahnya. Jadi 4 fokus utamanya, mana yang kita ambil semuanya. Satu, kita mengetahui dan mengakui kekuasaan Allah. Dan yang kedua, mengakui juga ciptaan-ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk kita pelajari, lalu kemudian semakin menambah keyakinan kita akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Tidak ada tempat untuk bersandar dalam hidup kecuali yang maha perkasa. Tidak ada tempat untuk meminta kemuliaan dan kehormatan kecuali kepada Allah. Falillahil izzatu jami'an. Mudah-mudahan dengan 5 sumpah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at akan membuat kita mulai terbuka mata kita untuk selanjutnya kita memperhatikan informasi apa yang akan disampaikan oleh Allah pada ayat ke-6, ke-7 dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi pelajaran kita pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Paling tidak ada wawasan informasi yang bertambah bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.